Kita akan membahas tentang pasukan As-Sufyan, pasukan Islam yang memiliki paham sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-baida ayatan la jidala fiha, wassalatu wassalamu ala nabiyil mahdi alladzi min hidratihi al-mahdi yuwaqiru ismuhu bismil madin wa markazuhu bi'al tajidi wa hiya al-Madinah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan tanah Baidah dan dalamnya tanah Baidah sebagai bukti yang tak terbantahkan akan datangan Imam Mahdi. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan datang dari keturunan beliau, pemimpin akhir zaman yang akan mengembalikan pusat pemerintahan Islam kembali ke tanah Hijaz, kembali ke kota Makkah dan Madinah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada bagian ini kita akan sedikit membahas tentang penenggelaman pasukan As-Sufyani, pasukan yang akan mengejar Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Pasukan As-Sufyani ini adalah pasukan Islam yang memiliki paham sesat. Kenapa? Karena dalam penjelasan yang lalu bahwasanya tempat-tempat yang akan diperangi oleh Imam Mahdi atau pasukan-pasukan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi secara garis besar ini ada dua macam. Yang pertama, memang negara-negara Islam yang di dalamnya ada paham yang diduga ada campur tangan musuh-musuh Islam. Karena memang ada negara-negara Islam yang akan diperangi Imam Mahdi. Ini diantaranya adalah penenggelaman pasukan As-Sufyani yang pertama. Kemudian yang kedua, perang melawan Jazirah Arabia. Kemudian yang ketiga, perang melawan Parsi, sekarang ini Iran. Kemudian yang kedua, secara garis besar yang diperangi Imam Mahdi adalah memang murni negara-negara kafir. Ini meliputi urutan yang keempat, perang melawan satu kaum yang bermata sipit, Siwarul Ayub. Kemudian yang kelima, Islam dan Rum akan berkoalisi atau berdamai untuk memerangi satu musuh di belakang mereka, di belakang Islam dan Rum. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, perang melawan Rum itu sendiri karena berkhianat. Kemudian yang ketujuh, penaklukan Konstantinopel. Setelah itu yang kedelapan, perang Ghazwatul Hind. Yang kesembilan, ini di zaman Nabi Isa, perang melawan Dajjal, dan pasukan intinya 70.000 Yahudi Bani Isfahan. Jadi ini urutan peperangan di zaman Imam Mahdi. Berarti sebelum perang melawan negara kafir, yang lebih dulu adalah negara-negara Islam yang di dalamnya diduga ada paham yang ada campur tangan musuh-musuh Islam. Jadi kita akan membahas tentang pasukan As-Sufyani. Jadi pasukan As-Sufyani ini Nabi menjelaskan munculnya dari negeri Syam. Dari negeri Syam, sekarang ini Suriah. Syam ini sekarang ini meliputi negara Suriah, Palestina, negara Yordania dan Lebanon. Ini munculnya dari negara Suriah. Dan berkenaan dengan Suriah, ada satu paham gerakan yang muncul ya, namanya gerakan ISIS ya, namanya ISIS. Karena ISIS ini munculnya dari Suriah, sehingga ada anggapan bahwasanya ISIS itu adalah pasukan As-Sufyani yang nanti akan mengejar Imam Mahdi. Dan sini ada beberapa catatan. Ada kesamaan di antara ISIS dengan Sufyani. Yang pertama, samaannya adalah sama-sama muncul dari negeri Syam. Dan
setelah terperinci lagi, Nabi menjelaskan munculnya dari Damaskus. Damaskus itu sekarang ini ibu kota Suriah. Ya, kedua julun yubal lahu Sufyani Fir'aun Dimas. Ini riwayat Imam Hakim. Nabi menjelaskan bahwasanya As-Sufyani akan muncul dari negeri Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Jadi masih dalam wilayah negeri Syam. Jadi ISIS muncul dari Suriah, dan As-Sufyani ini Nabi menjelaskan juga muncul dari Suriah juga. Yang pertama. Yang kedua, kesamaannya adalah antara ISIS dan As-Sufyani sama-sama Islam. Kenapa Islam? Karena munculnya dari negara Muslim. Gerakan ini munculnya. Nah, kalau ISIS, memang kenyataannya mereka ini Islam, ngakunya Islam, mereka mau mendirikan khilafah. Bahkan orang yang nggak mau tunduk dengan mereka akan diperangi. Bahkan Islam itu pun akan dibunuh sama mereka yang nggak mau ikut dengan khilafah mereka. Sufyani juga sama, dia sama-sama Islam karena munculnya mereka. Kemudian yang ketiga, paham Islamnya adalah paham yang sesat, yang diduga ada campur tangan musuh-musuh Islam. Apa pahamnya? Mereka berani menghalalkan darah umat Islam. Kalau ISIS, memang dia menyatakannya bukan hanya umat Islam, bahkan masjid-masjid milik umat Islam mereka hancurkan. Bilangnya jihad, bilangnya mendirikan khilafah, tapi kok masjid umat Islam dibom juga, ada bahaya. Begitu juga ISIS, begitu juga Sufyani, yang akan buktinya mereka berani ingin membunuh Imam Mahdi. Mereka sama-sama tujuannya sama-sama berani menumpahkan darah umat Islam. Ini kesamaannya. Nah, dari kesamaan ini yang jadi pertanyaan, apakah ISIS itu adalah pasukan As-Sufyani yang nantinya akan mengejar Imam Mahdi? Jawabannya ya wallahu a'lam. Tapi yang pastinya pasukan As-Sufyani itu sifatnya sama dengan ISIS. Pola pikirnya sama. Di mana kesamaannya? Kalau awal mulanya ISIS itu orang yang punya paham seperti ISIS, dia pastinya awalnya adalah membid'ahkan amalan Islam. Tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, ziarah kubur musyrik, kan? Nah, kalau ada orang yang sudah berani membid'ahkan amalan Islam, berarti kalau diibaratkan vampir, dia ini sudah setengah jadi. Kenapa? Karena nanti ketika dia mendapatkan doktrin yang baru, bahwasanya ahlul bid'ah itu adalah hartanya, darahnya halal dibunuh, maka dia sudah siap pakai kalau ada orang seperti itu. Bahkan mereka beranggapan bahwasanya ahlul bid'ah itu dia lebih berbahaya dibandingkan penyembah berhala. Kenapa? Penyembah berhala dia tahu dia musyrik, dia tahu penyembah berhala itu musyrik. Sedangkan ahlul bid'ah dia berbuat syirik tapi dia nggak merasa itu syirik. Itu menurut mereka. Maka kalau ada orang yang punya paham, dia berani menghalalkan darah umat Islam yang memenuhi ahlul bid'ah, maka ini orang siap pakai. Siap pakainya gimana? Musuh Islam siap menggunakannya, tinggal dikasih dana, kasih senjata, maka mereka dengan sendirinya akan membunuh umat Islam. Kayak seperti yang terjadi di Suriah, umat Islam yang dibunuh, yang banyaknya. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak di Indonesia. Indonesia kan yang gimana itu? Di Sulawesi ya, ada gerakan apa? Teroris Santoso ya. Itu mereka sifatnya sama pahamnya. Buktinya apa? Buktinya mereka itu begitu dia merampok bank, begitu merampok toko emas, apa mereka mikir yang punya toko emas ini Islam apa enggak? Kalaupun Islam yang punya toko emas, buat mereka sama aja. Orang dia Islam pun ahlul bid'ah, amalan Islam, berarti darahnya hartanya halal diambil. Kayak yang di Jakarta itu, di Hotel Sarina ya, itu kan yang ditembak ada polisi ya. Apa mereka mikir itu yang di polisi itu adalah juga ada orang Islamnya? Mereka sama aja. Kalaupun Islam, orang ahlul bid'ah berarti kan boleh diserang. Apalagi bukan Islam. Maka paham yang seperti ini, paham yang suka membid'ahkan awalnya itu ya, awalnya membid'ahkan dulu. Setelah dia membid'ahkan, baru muncul ahlul bid'ah itu adalah hartanya darahnya halal dibunuh. Maka ini paham yang
sangat berbahaya. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bagi amalan kita kan, tiba-tiba ada yang bilang, bid'ah ini, kalian bid'ah, ada yang bilang Yasin bid'ah ini nggak ada di zaman Nabi. Kita lagi maulid bid'ah ini. Ya tanya sekalian, Pak, kalau ahli bid'ah itu kira-kira hartanya darahnya halal dibunuh nggak? Kalau dia jawab, iya halal, wah ini bahaya. Berarti kita nggak boleh dekati dia. Satu saat kita bisa mati dibuatnya. Makanya bahaya. Paham seperti ini adalah paham yang berbahaya. Dan kita kembali lagi ke masalah negara Suriah. Di Suriah itu ini ada kitab Fikih Surah An-Nabawiyah. Ini kitab ini karangan Syekh Ramdan Al-Buti. Beliau ini syahid di tahun 2013, di mana waktu itu beliau lagi mengajarkan tafsir Quran di Masjid Al-Iman di kota Damaskus, ibu kota negara Suriah. Ketika beliau sedang mengadakan majlis pengajian tafsir Quran, di tengah-tengah majlis tiba-tiba datang seorang laki-laki meledakkan dirinya di dalam pengajian. Dia kira begitu meledak langsung masuk surga. Kalau masuk surga ya, kalau langsung kes masuk neraka menjawab ya. Makanya bahaya. Yang geledakan Islam ini Syekh Ramdan Al-Buti ulama Sunni. Kalau di Indonesia ulama Ahlussunnah wal Jamaah kayak kita lah yang bermadzhab Syafi'i. Itu yang dianjurkan mereka. Kenapa? Karena yang nggak mau tunduk dengan ISIS itu bakal dianjurkan semuanya. Ya umat Islam habis. Jadi mereka ini senjata bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian di tahun 2016 anak beliau yakni anak Syekh Ramdan Al-Buti yakni Dr. Taufik Ramdan Al-Buti, beliau datang ke Indonesia. Di waktu itu beliau ditanya, "Wahai Syekh, apa pendapat Anda tentang ada sebagian kecil orang-orang Indonesia yang ikut berjihad di Suriah?" Maka beliau langsung senyumnya senyum aneh aja. Kenapa orang Indonesia jihadnya ke Suriah, bukan menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dari serangan Zionis? Aneh. Dan yang lebih mengherankan dari pernyataan beliau, ternyata pasukan ISIS yang terluka itu dirawatnya, diobatinya di rumah sakit Israel. Nah, ini kan aneh. Katanya mau mendirikan khilafah, katanya Islamnya yang paling betul. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba luka, diobati di rumah sakit Israel. Ini kan aneh. Ada apa ini? Ini jadi tanda tanya sebenarnya. Makanya paham yang suka membid'ahkan umat Islam itu awalnya dulu, itu paham yang berbahaya. Karena biasanya kalau kita tanya orang yang suka membid'ahkan amal umat Islam, pasti bertanya, al-bid'ah itu dia hartanya dan kalau dibunuh nggak? Pasti kebanyakan mereka beranggapan bahwasanya ahlul bid'ah itu lebih berbahaya daripada penyembah berhala, hartanya darahnya halal dibunuh. Makanya ini bahaya. Jangan sampai paham ini menyerang kita semua ya. Ini paling berbahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari paham yang demikian, paham yang suka membid'ahkan amal Islam sehingga nanti akhirnya bisa menghalalkan agama Islam. Maka ini berbahaya. Semoga Allah taala melindungi kita. Amin Allahumma amin.